Ini sebenarnya topiknya ini ada hubungannya dengan penelitian saya ya. Dan ini kenapa saya sampaikan di sini selain kita akan dihadapkan dengan ini dan kita perlu update dan kita tetap ya di lapangan pasti berisiko ya, berpotensi ketemu dengan pasien-pasien gagal jantung gitu. Dan topik di sini nih saya mengajak teman-teman untuk melihat mana sih yang bagian job kita gitu, mana sih yang menjadi pekerjaan kita, yang menjadi prioritas kita ketika kita dihadapkan dengan pasien gagal jantung. Nah itu sekilas Mas Gufron sebagai pembuka, saya kembalikan kepada Mas Gufron. Oke, baik Pak. Gimana nih teman-teman nih? Menarik ya terkait siang hari ini kita bersama Bapak Faisal ya. Mohon disimak dengan baik ya, disiapin minumnya, buku tulis dan dicatat yang penting-pentingnya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung ke materi Pak. Silakan. Oke, baik. Oke, baik. Teman-teman, jadi untuk hari ini sebelumnya saya mau sampaikan rasa senang saya ya. Ini teman-teman ada sekitaran berapa nih? 320 321. Pak. Iya. Semangat sekali ya Pak ya. Ini kalau dikumpulin di ballroom udah penuh nih Pak, udah rame nih Pak. Masya Allah. Mas Gufron luar biasa nih Mas. Ini jam buat tidur ya. Semangat Pak mereka Pak. Luar biasa, luar biasa. Oke, baik teman-teman. Mudah-mudahan kita semangat ya sampai di akhir. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita bareng lihat bareng-bareng dulu ya, biar kita ada gambaran gitu. Setelah ini nanti kita tuh paham apa aja gitu. Jadi teman-teman, di akhir pembelajaran kita nanti, diskusi kita nanti, kita ya akan bisa ya, bisa menjelaskan konsep mobilisasi dini pada pasien gagal jantung itu seperti apa. Gitu ya, kita bisa menguraikan manfaat mobilisasi ya, manfaat mobilisasi dini terhadap fungsi fisik dan kemandirian pasien itu seperti apa, serta kita bisa melihat ya sedikitlah beberapa gitu terkait dengan hasil penelitian ya, hasil penelitian mobilisasi, dan mungkin dari situ kita bisa mendesain ya, bisa mendesain ketika kita dihadapkan dengan pasien ini, karena kalau kita lihat judul ini dia mungkin orientasinya ke masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Nah ini teman-teman gambarannya nanti di akhir yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita ngerti, bisa kita paham, dan nanti kita aplikasikan ketika dipertemukan dengan pasien gagal jantung ya seperti ini. Oke teman-teman, Mas Gufron minta next, minta tolong. Oke, baik teman-teman. Jadi kita bicara gagal jantung. Gagal jantung ini merupakan salah satu penyebab utama hospitalisasi ya. Jadi orang di rumah sakit itu banyak itu tuh kita akan ketemu dengan pasien gagal jantung. Bukan hanya sebatas hospitalisasi. Gagal jantung ini juga merupakan penyebab kematian ya di seluruh dunia. Nah, sudah menjadi umum ya, ketika kita ketemu dengan pasien ini, kita akan temukan beberapa kondisi di mana pada pasien ini kita akan temukan ketidakmampuan jantung memompa darah. Kalau jantung nggak mampu memompa darah, tentu ini akan berpengaruh terhadap metabolik tubuh. Kalau dia berpengaruh terhadap metabolik tubuh, maka juga akan berpengaruh terhadap kapasitas fungsional dan gangguan fisik pada pasien. Dan nyatanya teman-teman, ketika kita ketemu dengan pasien gagal jantung, kita akan temukan ada yang namanya kelemahan otot, ya. Kita akan temukan ada yang penurunan daya tahan tubuh, iya. Digabung dua-dua ini secara otomatis pasien ini akan memiliki ketergantungan terhadap bantuan orang lain dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Nah, teman-teman, dalam konteks rehabilitasi kardiovaskuler, mobilisasi dini ini dia menjadi intervensi penting, ya. Mobilisasi dini ini dia menjadi intervensi penting untuk bagaimana kita mengembalikan fungsi fisik dan meningkatkan kemandirian pasien. Nyatanya, teman-teman, saya kan lagi penelitian ini nih. Jadi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada edukasi, itu pasien juga bukan sekedar malas, ya, bukan sekedar malas, tetapi ada rasa takut, ya, rasa takut. Belum lagi belum ada
rasa motivasi. Dia khawatir karena dia punya riwayat duduk aja udah sesek gitu, apalagi dengan aktivitas. Padahal kita ketemu pasien ini dengan hemodinamiknya udah stabil. Oke, teman-teman. Jadi mobilisasi dini di sini ini didefinisikan sebagai upaya ya, upaya bagaimana kita menggerakkan pasien sesegera mungkin setelah kondisi hemodinamiknya stabil. Ya. Artinya gini teman-teman, ini kan kita melihat bagaimana kinerja jantung ya, sehingga dia harus secara bertahap. Mulai dari aktivitas pasif gitu ya, latihan pasif ya, ROM pasif, terus duduk, berdiri, hingga berjalan tetapi ringan. Karena kemarin ya teman-teman, saya juga sedang mengurusi satu pasien. Jadi pasien itu buang air besar, sudah dikomunikasikan sebenarnya sih buang air besar, mengedan. uh Kondisi parah gitu, hemodinamiknya jadi nggak stabil. EKG juga menunjukkan ada ventricle tachycardia ya. Nah ini penting ya, penting kita mengkomunikasikan kepada pasien karena memang harus ya perlahan-lahan. Dan kita tahu mengedannya itu luar biasa, itu dia akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja jantung. Padahal jantung itu baru stabil gitu. Dia butuh aktivitas yang perlahan-lahan. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa dengan kondisi seperti ini akan mempercepat pemulihan, ya, mengurangi rawat inap serta mencegah komplikasi akibat dari tirabaring. Kita tahu ya, orang dengan ini kan imobilisasi dan ini akan berkonsekuensi terhadap terjadinya trombosis, ya. Karena apa? Tidak lancarnya peredaran darah, dia tertumpuk, apalagi di darah vena. Bukan saja itu, penekanan pada titik-titik tertentu bisa menyebabkan munculnya dekubitus. Dan ingat teman-teman, sel itu kalau tidak diberi activity, dia akan menyebabkan terjadinya atrofi. Iya, mungkin ada yang mengatakan bahwa atrofi itu adaptasi tubuh. Ya, iya benar, adaptasi tubuh. Ya, jadi selnya itu dia dia berkurang tergantung dari kinerja. Tetapi kalau dia terjadi secara terus-menerus, justru akan semakin tambah parah. Jadi ya, itu ya teman-teman. Nah, lebih jauh lagi teman-teman, mobilisasi dini ini dia berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemandirian pasien. Ya. Dengan adanya kemandirian secara otomatis aktivitas sehari-harinya itu mengalami peningkatan dan ini akan berpengaruh terhadap kualitas ya hidup dari pasien. Apalagi kalau ini dilakukan secara maksimal ya, maka peningkatannya itu nanti sangat signifikan. Nah, ini teman-teman ya, ketika kita lihat apa sih yang melatar belakangi sehingga hal ini perlu dilakukan. Baik, minta tolong untuk slide berikutnya. Next. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lihat lebih mendalam lagi ya, kita kembali lagi lihat gagal jantung ya. Tapi ini kita langsung konekkan aja ya, kita nggak lihat kemana-mana nih, kita langsung konekkan dengan kemandirian aktivitas sehari-hari. Teman-teman, tadi saya sudah sampaikan ya, ketika kita membicarakan tentang gagal jantung, berarti itu kita membicarakan kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efektif. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Konsekuensinya macam-macam ini. Ini bisa berkurangnya perfusi jaringan, ya, dan akan berpengaruh terhadap munculnya berbagai gejala. Tentu akan berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari dari pasien. Kita lihat penjelasannya ya. Kenapa sampai gagal jantung itu dia berpengaruh terhadap kemandirian aktivitas sehari-hari. Yang pertama kita lihat pada orang dengan gagal jantung itu terjadi gangguan fungsi pompa jantung. Teman-teman, kita tahu ya orang gagal jantung itu ada kemungkinan jantungnya membesar. Cuma ketika jantungnya membesar, ya hipertrofi pada jantung dengan hipertrofi pada bicep tricep beda ya. Kalau bicep tricep itu kan orang gym ya, ototnya semakin bagus. Dan itu fisiologis. Tetapi kalau pada jantung, di tahap pertama dia masih bisa menyesuaikan. Tetapi ketika dia berjalan dalam jangka waktu yang lama, di otot jantung itu ada zat kontraktil, ya, namanya aktin dan miosin. Ketika
otot itu dia semakin membesar, 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 dia bisa kehilangan otot tersebut. Kalau zat tersebut dia hilang, berarti nanti berpengaruh terhadap kontraksi. Kalau kontraksi bermasalah, nah akan berpengaruh terhadap pompa. Ya, jadi kontraksi sistoliknya itu, relaksasi itu akan mengalami penurunan. Makanya teman-teman, pada orang yang gangguan jantung secara otomatis otot jantungnya lemah. Volume darah yang keluar mengalami penurunan. Begitu juga pengisian darah juga mengalami pengurangan. Konsekuensinya apa? Suplai oksigen dan nutrisi ke otak juga mengalami penurunan. Karena gini teman-teman, kita sampai bisa beraktivitas, bisa bergerak, bisa bekerja, itu kan karena darah itu kan di dalamnya ada oksigen dan ada nutrien. Jadi kalau semakin banyak darah secara normal ya disuplai ke seluruh tubuh ke sel, nanti kan darah ketemu dengan oksigen, di dalamnya katakanlah ada glukosa ya, ketemu di dalam sel ya, di mitokondria, disitulah akan dibuat energi yang namanya ATP, adenosine trifosfat. Konsekuensinya, ketika terjadi penurunan curah jantung, berarti suplai darah juga mengalami penurunan. Secara otomatis, bahan untuk membuat energi juga mengalami penurunan. Dan ini akan berpengaruh terhadap aktivitas. Jangan aktivitas yang besar ya, yang kecil aja, yang ringan aja berpengaruh. Karena pasien lemah. Lemah karena apa? Dia kekurangan energi. Kekurangan energi karena apa? Karena bahan yang disuplai untuk memuat energi mengalami penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, orang dengan gagal jantung itu terjadi retensi cairan. Ya, orang kita bisa ketemu dia bengkak. Kenapa? Jadi kompensasi tubuh ya teman-teman. Ketika ginjal kan curah jantung menurun ini, berarti secara otomatis suplai darah yang menuju ke ginjal juga dia mengalami penurunan. Nah, ginjal ini dia kompensasi. Dia melakukan kompensasi. Ketika dia mendapat kurang kurang darah, dia berasumsi bahwa tubuh ini kekurangan cairan. Makanya dia akan memunculkan yang namanya renin, angiostensin, aldosteron. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya retensi cairan. Konsekuensinya apa? Terjadi edema. Nah, ini hubungannya dengan aktivitas apa? Edemanya bukan di tubuh aja, tapi edema juga bisa di paru-paru atau udem pulmo. Orang sesek ya. Bagaimana mau aktivitas dengan kondisi itu? Nah, ini yang kedua ya, yang berpengaruh terhadap aktivitas. Yang ketiga gimana? Otomatis teman-teman ya, ketika perfusi buruk ya, ini berpengaruh juga penurunan curah jantung ke seluruh bagian ya, berpengaruh terhadap ke seluruh bagian. Di saat yang bersamaan ya, di saat yang bersamaan ada aktivasi dari sistem saraf simpatis ya, karena dia harus kompensasi tubuh ya, dia menyepit untuk meningkatkan aktivitas ya, sampai dia menstimulus munculnya ada yang namanya katekolamin, adrenalin dan ada noradrenalin. Ini dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk meningkatkan aktivitas. Tetapi peningkatan ini berpengaruh terhadap fungsi jantung. Kenapa? Jantung udah gagal gitu. Kalau dipaksakan semakin tambah parah. Secara otomatis ya, jantung semakin parah, suplai darah semakin parah, ya, energi semakin parah, kemandirian seseorang juga semakin menurun. Kenapa? Energi untuk beraktivitas juga mengalami penurunan. Belum lagi dengan kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap psikologis dan kognitif dari pasien-pasien, bisa depresi, bisa cemas, itu kan nggak percaya diri gitu kan, sampai kehilangan motivasi dengan kondisinya. Jadi kondisi fisik berpengaruh terhadap psikisnya, dan kondisi psikis semakin memperparah kondisi fisiknya. Ini dua dua apa nama ya, semacam lingkaran setan yang nggak putus-putus. Nah ini teman-teman ya, ini sebagai gambaran gitu ya, kenapa sampai orang dengan gagal jantung itu berpengaruh terhadap kemandirian aktivitasnya ya. Jadi kalau dia diam-diam terus gitu kan, ya imobilisasi terus gitu, lah gimana? Justru kondisi akan semakin tambah parah gitu. Tetapi ingat catatan,
kalaupun misalnya mau dilakukan aktivitas, pastikan dulu hemodinamiknya stabil. Tekanan darahnya stabil, ya. Nadinya stabil, saturasi O2-nya stabil. Dan kita bisa lihat unsur-unsur lainnya ya, tidak ada muncul nyeri gitu kan, tidak tergantung dengan obat-obat tertentu yang berperan terhadap kerja dari jantung. Nah, itu kita lihat ya, kenapa sampai permasalahan ini dia memunculkan ya, gagal jantung memunculkan permasalahan pada kemandirian aktivitas sehari-hari. Terus kita mau kasih solusi gitu kan dengan kondisi tersebut. Solusinya apa? Solusinya adalah dengan mobilisasi dini. Ya. Jadi mobilisasi dini ini adalah merupakan intervensi keperawatan ya. Tetapi teman-teman, ya kita kan ilmiah ya, artinya intervensi itu dia harus berbasis bukti gitu kan, evidence based nursing gitu. Nah, untuk intervensi ini dia menekankan pada aktivitas ringan sejak dini. Ya. Ingat ya, aktivitas ringan sejak dini. Jadi konsep dasar mobilisasi dini ini dia early but safe, ya, early but safe, gitu kan? Dini tetapi aman, ya. Segera dilakukan tindakan, tetapi konsep yang harus dipahami, harus ditekankan sini adalah ringan, ya. Dia harus ringan. Kenapa? Karena terkait dengan safe-nya pasien. Tetapi kalau ini nggak dikasih juga akan semakin memperparah. Ya tadi, dekubitus bisa muncul, gitu kan? Atrofi bisa muncul, kontraktur atau kekakuan pada sendi bisa muncul. Belum lagi kinerja dari jantung ya tidak bisa direhab gitu kan? Karena semakin hari dengan diam, ya aktivitasnya juga semakin lemah dan lemah gitu. Tetapi dengan catatan, saya kembali ingatkan kepada teman-teman ya. Ada catatan. Catatannya apa? Harus stabil. Nah, ini harga mati ya. Bahwa kondisi pasien itu harus stabil itu adalah harga harga mati. Oke, kita lihat ya. Jadi early but safe ini dilakukan sedini mungkin, namun ya, Mas, maaf untuk slide berikutnya. Ya. Jadi dilakukan sedini mungkin, namun dengan mempertimbangkan keamanan dan kemampuan fisiologi pasien. Dan teman-teman perlu dipahami di sini ya, bahwa aktivitas ini dia melibatkan seluruh sistem tubuh, termasuk kardiovaskuler, iya, ya, muskuloskeletal, iya, pernapasan, iya. Jadi paling enggak ya, tanpa mengindahkan sistem yang lain ya, ini 3 sistem penting yang saling berinteraksi dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Jadi sekali lagi ya, ada kardiovaskuler, ada muskuloskeletal, ada pernapasan. Pak, kira-kira ini gimana cara mengonekkan gitu kan? Cara mengonekkan seperti apa? Ya tadi kita lihat orang dengan apa nama kardiovaskuler, penurunan curah jantung, ya. Secara otomatis bagian-bagian tubuh yang lain dia kekurangan supply, ya. Kalau dia supply berarti energi yang dibuat juga nggak maksimal. Otot lemah gitu kan. Bawaannya hanya mau diam aja. Ngaruh nggak ke tulang? Iya. Yang tidak beraktivitas, otot tadi atrofi bisa menyebabkan kontraktur juga pada sendi. Belum lagi dengan kondisi jantung sedemikian rupa itu, kan di jantung itu teman-teman, tadi ada udem pulmo ya, ketika dia nggak kontraksi maksimal, terjadi penumpukan. Ketika terjadi penumpukan, dia bisa balik ke paru-paru, balik ke jaringan tubuh. Ya, orang bisa sesak. Tidak ada aktivitas ringan, sesaknya akan semakin tambah parah. Gitu. Karena apa? Ini juga perlu melatih, tapi dengan catatan ya, hemodinamiknya udah stabil. Pertanyaan berikutnya, terus tahapannya gimana?
ada beberapa tahapan ya, ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah latihan range of motion, baik pasif maupun aktif untuk menjaga fleksibilitas sendi. Ya, teman-teman tahu ya range of motion ya, tahu pasif seperti apa, aktif seperti apa. Jadi pasif ya, pasif itu eh, dengan ada bantuan dari perawat atau bantuan dari tenaga kesehatan yang lain atau bantuan dari keluarga. Sementara yang aktif ya, tetapi pada awal-awal ya kita belum bisa memaksakan pasien ya. Terlepas dari kondisinya juga masih ada rasa takut. Kebanyakan masih ada rasa takut. Ada rasa khawatir. Tadi saya sudah katakan, yang duduk aja dia sesak. Aktivitas ringan aja dia sesak, apalagi yang agak berat. Itu yang pertama. Jadi dia beraktivitas di tempat tidur. Nah, yang berikut, yang kedua ya, belum ya Mas, Mas yang slide yang tadi. Oke, jadi duduk di tepi tempat tidur. Ya, duduk di tepi tempat tidur. Sebenarnya teman-teman, kalau kita orang baru selesai tidur ya, bangun tidur, sebenarnya kalau mau ikut kaidah yang benar itu dia harus diam dulu di tempat tidur, dia duduk di tepi tempat tidur dulu. Itu tidak hanya berlaku pada pasien gagal jantung atau pasien-pasien yang lain. Orang normal juga. Kenapa? Karena ini untuk membantu adaptasi ortostatik dan mencegah hipotensi postural. Loh, apa itu, Pak? Ya, apa itu? Orang duduk lama gitu kan. Ingat ya, yang namanya cairan dan darah itu cairan ya. Dia itu kan pakai hukum gravitasi. Dari yang tinggi ke rendah. Kalau dia diam aja, dia tidak beraktivitas aja, itu kebanyakan bertumpuk di bawah. Ingat teman-teman, ya, vena ya, kerjanya kan beda dengan arteri. Kalau arteri kan dia memompa karena dia mendapat tekanan dari jantung. Tapi kalau vena itu dia pompa oleh aktivitas dari otot. Ya, otot beraktivitas, iya, tidak bergerak juga ada kontraksi-kontraksi gitu. Tetapi nggak maksimal. Ya makanya kenapa kita nggak boleh rebahan terlalu berlebihan gitu ya, jadi mager itu. Karena itu akan tidak memperlancar peredaran peredaran darah. Nah, inilah sebagai alasan kenapa ketika untuk mencegah jangan sampai hipotensi postural atau adaptasi ortostatik ini dia duduk tenang dulu, kondisi sudah stabil gitu kan. Nah, baru dia beraktivitas. Apalagi dengan pasien-pasien jantung gitu kan, yang lama di tempat tidur, aktivitasnya mengalami penurunan, ini justru sangat sangat berisiko. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahkan untuk tahapan-tahapan ini kita juga sampai buat yang pertama itu untuk hari pertama setelah pasien dinyatakan stabil. Yang kedua ya hari kedua, gitu kan. Terus yang ketiga hari ketiga berdiri dan berjalan di tempat. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencoba memperkuat otot tungkai dan meningkatkan sirkulasi perifer. Mau bilang maksimal, ya nggak maksimal, ya belum maksimal. Tetapi ini adalah proses penyesuaian, proses adaptasi. Teman-teman, kalau kita mau lihat sepele aja ya, sepele. Tapi dia akan sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Karena ini juga harus secara bertahap, dia nggak langsung langsung yang paling maksimal yang enggak juga. Terus yang enggak juga dia diam aja enggak, ya. Dan kita tahu tadi saya katakan ya bahwa sirkulasi vena itu dia maksimal ketika ada pergerakan pada otot, ya, pergerakan. Dan pergerakan pada otot itu, kontraksi pada otot itu ketika ada aktivitas dari kita. Walaupun masih di tempat, ya, berjalan di tempat aja, di samping tempat itu. Yang keempat, dia mulai berjalan ringan, tetapi dengan pendampingan. Ya, berjalan ringan, tetapi dengan pendampingan. Ya, jadi ini bukan tahap akhir sebenarnya ya, tapi setidaknya 4 hari dia sudah lewati karena nanti dia untuk rehabilitasi pada pasien jantung ini kan dia butuh waktu ya berminggu-minggu, bulan sampai bertahun-tahun gitu kan untuk proses pemulihan yang maksimal. Jadi teman-teman ini prinsip yang memang harus diperhatikan ya
betul-betul harus diperhatikan oleh perawat dan perlu juga dipantau secara ketat, ya, termasuk tanda vitalnya, saturasi oksigennya, ya, toleransi aktivitasnya, dan yang pasti aktivitasnya itu harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Ya. Kenapa? Supaya intervensi tersebut dia masih masuk dalam kategori tetap aman dan efektif. Makanya pemantauan dan evaluasi itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, terus teman-teman, konsekuensinya apa? Ya, dengan hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kemandirian aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari ini apa sih? Gitu ya. Jadi kemandirian aktivitas sehari-hari ini dia merujuk kepada kemampuan individu melakukan fungsi dasar. Fungsi dasar ya teman-teman, seperti apa? Makan, mandi, berpakaian, berjalan, ya, berpindah tanpa bantuan orang lain. Dan ada macam-macam alat ukur ya untuk mengukur kemandirian itu, dan sering digunakan itu ada yang namanya Bartle Index, ya. Jadi ini alat yang digunakan untuk mengetahui ya sejauh mana seseorang itu dia melakukan aktivitas entah dengan atau tanpa bantuan. Nanti kita lihat, bahkan nanti saya share kepada teman-teman ya, ada kalkulator ya, kalkulator online untuk menentu tersebut. Nah, pada pasien dengan gagal jantung, penurunan kemandirian biasanya disebabkan oleh ya itu ada keterbatasan fisiknya, ya, penurunan stamina, gangguan psikologi seperti kecemasan dan depresi yang sudah kita singgung di depan tadi. Oleh karena itu teman-teman, mobilisasi dini ini dia tidak hanya sebatas sebagai latihan fisik, nah, tetapi juga sebagai intervensi psikososial. Kenapa? Ya, karena dia akan membangun ya rasa percaya diri dan motivasi untuk aktif kembali. Minta tolong next Mas Gofron. Nah, ini kita coba konekkan ya, kita coba konekkan dengan teori keperawatan. Jadi efektivitas mobilisasi dini ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori keperawatan ya dan fisiologi. Kita lihat yang pertama yaitu teori defisit perawatan diri ya, self-care defisit teori. Ini disampaikan olehnya ahlinya ya, Dorothy Orem ya, 1995. Jadi teori ini teman-teman dia menyatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri. Ya, manusia itu memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri. Jadi dengan aktivitas ini diharapkan nanti pasien itu dia bisa melakukan sendiri. Yang penting kita sampaikan, kita ajarkan, kita memberikan edukasi. Nah, jadi ketika kemampuan tersebut menurun, ya, misalnya menurun, perawat berperan membantu untuk mencapai kembali kemandirian tersebut. Ya, dengan kondisi seperti ini, intinya dia bisa gitu kan, tetapi ada yang perlu membantu. Kita membantu dengan apa? Yaitu mobilisasi dini. Jadi ini adalah merupakan sebenarnya dukungan untuk mengembalikan. Pada prinsipnya pasien bisa gitu, tetapi dia butuh ada edukasi dari kita. Dia butuh ada keyakinan dari kita gitu. Dan kita perlu komunikasikan ke dia dengan merujuk kepada teori defisit perawatan diri ini, bahwa dia bisa mengalami masalah ini, tetapi dia juga bisa memulihkan tentu dengan adanya penampingan dari kita. Yang berikut ada teori adaptasi ya, Sister ya, Kalista Roy. Jadi Roy ini dia menjelaskan bahwa individu itu dia bisa beradaptasi terhadap perubahan fisiologis. Seperti ini ya, pada pasien gagal jantung dengan permasalahan pada aktivitas sehari-harinya. Jadi Roy menyatakan bahwa individu dia bisa beradaptasi, dia bisa menyesuaikan ya dengan perubahan fisiologis dan lingkungan melalui mekanisme coping. Nah, dengan mobilisasi pasien ini pasien akan beradaptasi. Ya, dia akan beradaptasi dengan kondisi. Tetapi tadi teman-teman ya, secara perlahan-lahan ya, meningkat ya, mulai dari pasif ROM pasif aktif ya, terus duduk gitu kan, terus bergerak di tempat sambil jalan dengan penampingan.
Ini kita perlu sampaikan. Karena dengan adaptasi ini, penyesuaian ini bisa meningkatkan fungsi otot, ya, sirkulasi dan keseimbangan fisiologis. Jadi teori ini nggak sebatas teori-teori aja, ya. Tetapi kita ketika kita realisasikan, ketika kita terapkan, ketika kita komunikasikan dengan cara tersebut, kita bisa meyakinkan pasien. Terus yang berikut, teori latihan fisik, ya, exercise training teori. Ini ada ahlinya, Karnaven. Jadi latihan fisik ini, kata beliau, latihan latihan fisik ini kalau dia teratur, ya, ya teratur gitu. Ini sebenarnya bukan untuk orang sakit aja, orang sehat juga, ya. Kalau aktivitas itu dia teratur, kapasitas jantung itu dia bisa meningkat. Kalau kapasitas jantung dia meningkat, dia bisa memperbaiki sirkulasi darah. Kalau sirkulasi darahnya baik, secara otomatis efisiensi oksigenasi jaringan juga meningkat. Nah, makanya dengan demikian mobilisasi dini ini menjadi komponen penting, ya, dari latihan kardiovaskular yang terukur terkhusus pada pasien ini. Berupa apa? Yaitu mobilisasi dini. Mobilisasi dini yang seperti apa? Ya, ROM aktif pasif di tempat tidur, duduk di tempat tidur, aktivitas di sekitar tempat tidur, ya, bergerak dan jalan dengan pendampingan. Jadi nggak sebatas ngomong-ngomong aja, nggak sebatas asal gitu, ya, tetapi memang ada dasar teori yang didukung dengan beberapa hasil penelitian yang akan saya sampaikan. Ya, ini, ya, ada evidence empirisnya, ya. Minta tolong slide berikutnya, Mas. Ya. Jadi ini ada beberapa penelitian, ya, dan sebenarnya banyak, ya. Sebenarnya banyak, di sini saya sampaikan dua, ya. Jadi banyak yang menunjukkan atau membuktikan bahwa efektivitas mobilisasi diri terhadap, ya, dini terhadap peningkatan kemandirian aktivitas pada pasien gagal jantung. Di sini saya sampaikan dua, ya. Hasil penelitian dari Ahmad dan hasil penelitian dari Forzano, ya. Kalau Ahmad 2023, ya, Forzano 2025. Nah, di sini sudah disampaikan bahwa mobilisasi dini yang diawasi, ya, secara terstruktur dapat meningkatkan kapasitas fungsional, ya. Ini unsur, ya, unsur pada hasil hasil apa nama pada orang dengan gagal jantung, ya. Kita konsentrasinya di ini menunjukkan bahwa mobilisasi dini ini dia bisa memperbaiki kemandirian pasien dalam beraktivitas. Ini hasil penelitian. Artinya apa? Connect kan antara teori dengan hasil penelitian dan mungkin testimoni, ya. Tapi testimoni itu dia nggak ilmiah, ya. Tapi setidaknya antara teori dengan hasil penelitian ini sudah connect. Begitu juga Farzano, ya, 2025 yang menyatakan bahwa rehabilitasi dini dapat meningkatkan parameter hemodinamik pada pasien heart failure, ya, gagal jantung. Kenapa? Karena, ya, berkontribusi terhadap peningkatan sirkulasi, ya, pengembalian vena serta meningkatkan fungsi dari kardiovaskuler secara keseluruhan. Tentu kondisi ini dia akan meningkatkan, ya, aktivitas ringan, ya, akan meningkatkan kemandirian. Tetapi dengan catatan itu harus dimulai dengan aktivitas ringan. Nah, teman-teman, dari teman-teman ini, ya, mengonfirmasi, masih ada, ya, sebenarnya yang lain, ya, mengonfirmasi bahwa mobilisasi dini bukan hanya aman, ya, bukan hanya aman, karena orang masih takut, ya, terutama pasien dan keluarga pasien. Dan inilah makanya perlu pentingnya, ya, ada edukasi gitu, perlu ada edukasi, karena asumsinya kalau orang gagal jantungnya menengok, ya, diam aja gitu, diam aja. Padahal semakin diam, ya, semakin memperparah kondisi. Apalagi kalau pasien sudah hemodinamiknya udah stabil. Jadi dia tidak hanya aman, tetapi juga efektif untuk mempercepat pemulihan, ya, dan meningkatkan kemandirian pasien. Nah, hasil penelitian saya kemarin belum belum selesai, ya, tapi memang analisa sementara, ya, analisa sementara aja udah ada perbedaan, ya, ada perbedaan antara, ya, pasien yang diberi intervensi dengan pasien yang tidak diberi intervensi. Oke, next, Mas.
Nah, sekarang teman-teman kita lihat ya secara fisiologis, secara fungsional, secara psikologis ya, mekanisme dari mobilisasi dini itu seperti apa ya. Yang pasti ya teman-teman, efektivitas mobilisasi dini itu bisa meningkatkan kemandirian aktivitas sehari-hari. Secara umum mungkin teman-teman bisa lihat ya. Tetapi kalau kita bikin secara sistematik, itu mekanismenya kita bisa lihat dari tiga ya sisi. Dari sisi fisiologisnya, dari sisi fungsionalnya, dari sisi psikologisnya. Kita lihat yang pertama, sisi fisiologis. Teman-teman, aktivitas fisik aktivitas fisik secara otomatis dia meningkatkan curah curah jantung ya. Secara umum ini teman-teman. Secara umum kita nggak melihat itu pasien gagal jantung secara umum. Begitu juga ketika kita lihat pasien gagal jantung, ketika hemodinamiknya sudah stabil, tidak mengapa kita memberikan aktivitas, tetapi ringan, ya. Karena apa? Curah jantungnya yang tadi turun, dia sudah bisa stabil kembali. Pak, bahaya kan pasien itu. Teman, tenang aja ya, pasien sudah diterapi, ya. Pasien sudah diterapi, sudah diberi secara farmakologi. Tapi dengan catatan dia ringan. Ketika curah jantung sudah stabil, otomatis peredaran darah, sirkulasi darah juga lancar, ya. Atrofi tidak terjadi. Dan tentu dengan latihan semacam ini, masih ringan ya, sekali lagi saya katakan masih ringan ya. Dengan latihan seperti ini dia akan menstimulasi metabolisme energi dan memperbaiki keseimbangan oksigen jaringan. Maksimal? Ya, enggak langsung maksimal teman-teman. Ya, dia perlu tahapan-tahapan. Itu kalau kita bicara secara fisiologis. Secara fungsional gimana? Teman-teman, dengan latihan bertahap ya, pasien mulai mampu melakukan aktivitas dasar tanpa bantuan ya. Peningkatan kekuatan otot dan terjadi juga peningkatan koordinasi motorik. Tentu ini akan mempercepat pemulihan kemampuan berjalan, berpindah dan melakukan kegiatan-kegiatan mandiri lainnya. Nah, itu teman-teman. Itu secara fungsional. Kalau kita lihat ya otomatis ya secara dari sisi fisiologis dan fungsional ini punya keterkaitan gitu kan. Terus secara psikologis gimana? Ya, teman-teman, pasien yang aktif sejak dini ini menunjukkan bahwa tingkat depresinya lebih rendah. Iya. Dan ini artinya apa? Dia punya motivasi gitu ya, punya kemauan gitu. Selain itu, pada pasien-pasien seperti ini, kalau sudah ada aktivitas, ini akan memunculkan rasa percaya percaya diri. Kalau dia sudah percaya diri, otomatis dia punya motivasi yang kuat untuk sembuh. Apalagi teman-teman, kalau ternyata dia temukan ada perubahan-perubahan gitu. Secara teori ada perubahan. Ketika memang aktivitas itu dilakukan secara bertahap, tentu dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku pada pasien tersebut. Nah ini teman-teman, dengan kondisi ini secara otomatis dia akan mempererat hubungan antara kondisi mental pasien, ya, otomatis positif ya, dan kemampuan fisik mandiri. Jadi connect ya antara fisiologis, fungsional dengan psikologis dari pasien. Oke, next. Nah ini teman-teman, ada alat ukurnya ya. Di situ saya sudah sampaikan linknya. Jadi misalnya ada 10 ya, mandi, berpakaian, toileting gitu ya. Jadi dia itu kalau jumlah nilainya semua digabung, kalau dia dapat itu ada 0, 5, 10 ya. Kalau semua 0, itu berarti paling parah itu ya. Itu parah itu ya. Dia harus segera masuk ke ICU atau ICCU gitu ya. Kalau 5 ini udah agak stabil ya. Kalau yang dapat poin 100 secara otomatis dia sudah mandiri. Karena kalau 0 itu nggak bisa sama sekali. Kalau 5
bisa dengan bantuan ya. Kalau 10 dia sudah mandiri. Nah, di sini ya, di sini perlu ada peran besar dari perawat ya. Perlu peran besar dari perawat ya untuk mengimplementasikan mobilisasi dini. Kenapa? Ya, karena kondisi seperti ini perawat 24 jam gitu kan, dia sifatnya sentral banget gitu. Ya, dia sentral banget gitu. Jadi gimana dia ini harus bisa menerapkan mobilisasi dini, tetapi dia harus melewati paling enggak 4 tahap ya. Dia tetap harus asesmen, mengkaji ya, gimana kesiapan fisik pasien gitu kan, stabilitas hemodinamik dan tingkat keparahan gagal jantung. Ini yang sering disebut dengan screening keamanan. Harus dipastikan dulu pasien aman dan pasien nyaman. Kalau pasien sudah aman dan nyaman ya kita coba mulai menyusun rencana. Hari pertama ya tadi, seperti tadi ya, hari pertama seperti tadi. Mobilisasi ROM di tempat tidur ya. Hari kedua lanjut ya, duduk sampai yang terakhir berjalan dengan pendampingan. Itu rencana. Secara otomatis ya. Tapi ingat ya, kita harus sesuai dengan kondisi pasien dan kita perlu buat target. Target hari pertama apa yang tercapai, dua apa yang tercapai, tiga apa yang tercapai, empat apa yang tercapai. Ya. Kita lanjut ke tahapan implementasi. Tetap harus didampingi. Kita harus pantau kondisi pasien, kita harus pantau tanda-tanda vital, dan kita harus memberikan dukungan psikologis, memberikan semangat, memberikan motivasi. Kita betul-betul menjadi support ya, support system ya buat pasien. Dan yang berikut adalah kita evaluasi. Nah, evaluasinya dengan apa? Ya tadi, kita bisa menggunakan Bartel Index ya. Kita bisa menggunakan Bartel Index. Oke, next, Mas. Nah, itu ya poin-poin udah sama ya yang saya sampaikan. Terus selanjutnya implikasinya seperti apa ya? Jadi dalam praktek keperawatan penerapan mobilisasi dini ini pastinya ya dia memberikan dampak positif yang nyata. Kenapa? Karena nyatanya dari hasil penelitian dia menunjukkan bahwa dengan adanya mobilisasi dini ini menurunkan lama rawat inap dan biaya perawatan. Ini hasil penelitian. Yang kedua, dari mobilisasi dini ini dia meningkatkan efisiensi ya pelayanan keperawatan melalui mencegah komplikasi. Iya, dengan mobilisasi ini mencegah apa tadi? Atrofi. Mencegah apa? Mencegah dekubitus. Mencegah apa? Mencegah kontraktur. Ya. Ketiga, ini perlu kerjasama ya. Ya, entah perawat, entah dokter maupun fisioterapi dan rehabilitasi jantung. Dan yang pastinya dengan dengan cara ini, dengan metode ini akan meningkatkan atau menumbuhkan kemandirian dari pasien. Ya. Intinya apa? Intinya nanti berpengaruh terhadap kualitas pasien pasca rawat. Dan dia akan paham, dia akan mengerti ya bahwa perlu tahapan-tahapan dan perlu nanti aktivitas ini nggak sampai di situ aja. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Oke, next. Nah, ini ada ya studi kasus ya teman-teman. Ada studi kasus kita ketemu nih ada kasus ya pasien 58 tahun CF kelas 2 rawat 7 hari tampak lemah ya, tampak lemah dan berkantung penuh. Kita diskusikan ya, apa yang kita diskusikan ya tadi, mobilisasi dini yang tepat seperti apa, indikator keberhasilan intervensi seperti apa. Ya, kita kembali lagi ke tahap tadi. Mulai dari ROM, ya, aktif dan pasif di tempat tidur, duduk di tempat tidur, aktivitas di sekitar tempat tidur, dan mulai melangkah ringan dengan pendampingan. Next, Mas. Oke, teman-teman. Jadi sampailah kita di kesimpulan ya, teman-teman. Jadi mobilisasi
dini ini memberikan intervensi yang terbukti efektif. Teman-teman, mungkin kita lihat ini hal sepele ya, hal yang efek. Cuma perlu saya sampaikan kepada kita ya, perawat gitu ya, ataupun teman-teman bidan bahwa ini activity kita ini yang betul-betul non farmakologi ya. Ini bukan obat ya, ini bukan bukan obat. Tetapi itu dia pemulihan semakin bagus. Selain itu juga dia mencegah terjadi komplikasi-komplikasi yang lainnya. Nah, ini sehingga perlu kita nerapin ini ya. Tetapi ya dengan catatan pelaksanaannya itu harus bertahap ya, terukur dan kita harus sesuaikan dengan kondisi klinis dari pasien ya. Tentu untuk memperbaiki fisiologis ya, memperkuat aspek psikologisnya dan berusaha untuk bagaimana pasien bisa beradaptasi ya disesuaikan dengan kondisinya. Nah, sini penting pasien asesmen ya, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi ya apa yang sudah dilakukan. Dan tentu ini mungkin sampai ke tahap bisa jadikan sebagai protokol ya, dijadikan sebagai protokol. Tentu teman-teman ini karena kita kerja tim ya, kita kerja tim dan perlu evaluasi secara terus menerus. Dan mobilisasi dini ini bukan hanya sekadar gerak fisik ya, tapi ini bagaimana supaya pasien semakin mandiri dan akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dari pasien. Next. Nah, ini referensi ya yang teman-teman bisa lihat ya. Ada Ahmad, ada ya Ahmad dan kawan-kawan ya. Ada Farzano dan kawan-kawan. Next, Mas. Oke, udah ya. Nah, ini sedikit kata-kata ya. Jadi setiap langkah kecil dalam belajar dan latihan adalah intervensi investasi ya untuk masa depanmu. Teruslah berusaha karena kesuksesan itu bukanlah hasil instan. Bukan hasil instan ya, melainkan hasil dari ketekunan dan konsistensi yang akan kamu bangun setiap hari. Demikian Mas Gufron untuk materi hari ini. Oke, alhamdulillah. Nggak terasa loh ya, Pak Faisal memberikan materi, memberikan ilmunya 1 jam dari jam 1 sampai dengan jam 2 itu nggak kerasa ya. Secara waktu cepat sekali gitu, nggak kerasa tiba-tiba udah jam 2. Beneran Pak Faisal. Nih rekan-rekan teman-teman semua gimana nih rasanya setelah mendengarkan penjelasan dari kuliah pakar, dari Pak Faisal penjelasannya gimana? Adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang mau masih penasaran gitu terkait materi ini gimana? Apakah ada respon dari teman-teman semuanya gimana? Masih semangat kah? Masih, masih Masih, Pak. masih, Asik. oh, masih oke. Ini Masih. Nah, nice, nice masih ya. Nih motivasinya setiap langkah kecil dalam belajar dan latihan adalah investasi untuk masa depanmu. Kita sebagai anak muda harus tetap semangat, teruslah berusaha karena kesuksesan itu bukanlah hasil dari instan. Nggak tiba-tiba langsung instan ya rekan-rekan teman-teman semuanya ya. Melainkan dari ketekunan dan konsistensi teman-teman yang bisa dibangun setiap harinya. Salah satunya ini mengikuti kegiatan kuliah pakar siang hari ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang milih buat tidur siang tapi kalian lebih milih untuk mencari ilmu. Itu adalah salah satu titik poin untuk mencapai kesuksesan atau belajar lebih baik lagi. Oke, keren banget semuanya. Di sini saya tutup share screen. Gimana teman-teman semuanya? Di sini tidur nggak ya? Kok kayaknya pada off cam semua deh. Boleh dong dilihat di on camin dulu ya. Boleh yuk on cam yuk. Nah, pada cantik-cantik, ada yang cantik, ada yang ganteng ya kan ya. Halo semuanya ya, salam kenal ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain ke Pak Faisal? Ada nggak? Nggak ada ya. Gimana? Tapi boleh dong. Ada yang memberikan saran nih terkait acara siang hari ini. Boleh dong. Ada yang mau speak up? Nggak ada ya. Pada takut ya masih takut apa gimana ini ya? Nggak. Maaf Kak, itu tadi ada yang bertanya di kolom Oh chat. iya. Oh iya nih. Oke baik. Izin saya wakili ya. Dari Kak Halimah Sapira Usemahu. Pak Faisal nih ada yang nanya nih Pak.
izin bertanya, seberapa lama program mobilisasi dini yang optimal untuk mencapai peningkatan kemandirian aktivitas sehari-hari yang maksimal pada pasien gagal jantung? Jadi Oke, kalau misalnya terima kasih. Halimah Sapira Usemahu. Ini kayaknya Maluku-Maluku ya. tingkat satu tuh Pak, mahasiswa baru, mahasiswa Mahasiswa masih baru. baru nih Pak. Apa ini? Halimah ini orang apa? Maluku? Iya, Pak. Wih, jauh sekali. Alade. Saya pun kabar bagaimana itu? Alhamdulillah baik. Oh, iya. Mas Kufron, saya orang Ambon sebenarnya ya. Oh, wah, cocok Iya. tuh Pak, masuk bahasanya Pak. Oke. Ya, oke. Baik. Eh, ini pertanyaannya mantap ini. Ade pertanyaan paling bagus. Ya. Jadi sini tanyakan bagaimana mobilisasi dini ini dia bisa optimal ya untuk mencapai peningkatan kemandirian. Jadi teman-teman ini sangat bagus ya pertanyaannya dan ini memang menjadi salah satu topik penting untuk rehabilitasi pasien jantung ya. Nah, untuk beberapa hasil studi ya dan ada panduan rehabilitasi untuk pasien ini sambil kita lihat kondisi fisik ya dan apa nama motivasi. Secara umum teman-teman, pasien ini kan ada fase akut ya. Fase akut hari pertama 7 di rumah sakit. Jadi pasien ini karena dia fase akut, mobilisasi dini optimalnya itu setelah hemodinamiknya dia stabil 2 sampai 48 jam. Ya. Jadi kalau udah stabil dia bisa melakukan latihan napas dulu. Itu untuk 24 sampai 48 jam. Ini di rumah sakit ya, 1 sampai 7 hari. Nah, setelah tahapan-tahapan yang tadi sudah dilewati ya, mulai dari di tempat tidur ya yang dia pasif ya sampai berjalan. Ini tujuannya tuh ya mencegah atrofi otot ya perfusinya semakin semakin bagus. Ini kalau fase akut ya, fase akut ini. Nah, ada fase subakut. Jadi 4 hari itu nggak cukup ya. Dia masih sampai minggu kedua, minggu keempat. Jadi kalau yang pertama itu latihannya mungkin 2 sampai 3 kali per hari ya. Ya. Nah, ini semakin ke sana dia sudah mulai aktivitasnya sudah mulai meningkat ini. Dia sudah mulai sampai ke tingkat bukan seperti itu aja. Dia udah jalan kaki beberapa kilometer gitu ya. Bukan kilometer sih. Sekitar 100 sampai 500 dia udah mulai naik tangga ya, udah mulai tangga ya. Sudah mulai melakukan peregangan. Udah meningkat secara terus-menerus. 5 sampai 12 minggu masih jalan lagi. Ya, aktivitasnya dia sudah sampai ke aerobik ya. Latihan kekuatan ringan. Jadi ini dia bisa berjalan ya bisa sampai 5-12 minggu. Tapi kalau mau bilang maksimal seperti sedia kala ya enggak ya. Karena memang sudah ada kekurangan ya di kerja dari jantungnya. Jadi kalau kita bilang mau maksimal dia nggak maksimal ya karena memang sudah ada kelemahan. Tapi setidaknya dia bisa dia lebih ke pemeliharaannya ya pemeliharaannya. Jangan sampai kondisinya dia drop lagi. Nah demikian Ade Halimah. Oke, baik terima kasih Pak Faisal atas penjelasannya dan jawabannya. Gimana? Kak Halimah Sapira bisa dipahami atau bisa dimengerti? Kak Bisa, Halimah? Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Nih ada lagi nih Pak, nih dari Syafania Agustin Poltekesten. Polkes ya. Punten Pak, izin bertanya, saya Safania Agustin dari Poltekkes Kemenkes Banten. Untuk pertanyaannya, apa sih dampak dari pasien yang tidak melakukan mobilisasi atau sulit untuk diarahkan untuk mobilisasi, Pak? Oke. Apa sih dampak ya? Apa sih dampak? Ini kita fokus ke pasien gagal jantung ya. Jadi tadi teman-teman, ketika pasien itu sulit, ya dia nggak mau imobilisasi, ya tidak mau mobilisasi konsekuensinya itu. Yang pertama bisa
atrofi, ya, bisa atrofi. Yang kedua dia bisa dekubitus, ya. Yang ketiga dia bisa kontraktor, ya. Jadi itu paling enggak bahkan lama kelamaan teman-teman apa nama atrofinya itu semakin tambah tambah parah. Dan yang menjadi permasalahan surat jantungnya nggak bagus, ya, perfusi nggak bagus. Jadi pasien nanti sirkulasi peredarannya nggak bagus. Jadi ya bawaannya ya lemas, lemas, lemas. Dan itu ingat ya, permasalahan di jantung itu dia ngefeknya kemana-mana. Kenapa? Karena jantunglah yang menyuplai darah ke seluruh tubuh. Jadi terlepas dari adanya atrofi, ada dekubitus, ada kontraktor, ini juga akan berpengaruh terhadap bagian-bagian tubuh lainnya pada pasien gagal jantung. Terlepas dari tadi, dia akan lemas karena tubuh tidak terpenuhi secara maksimal suplai darahnya. Demikian? Izin Pak, nih dua lagi nih udah ditutup nih Pak. Oke, langsung aja ya. Oke, semoga tadi Kak Syafania Agustin terjawab sudah ya pertanyaannya. Langsung dari Mas Junjungan Hasimamora. Wah, izin bertanya Pak, bagaimana penerapan teori adaptasi Roy terkait mobilisasi dini mempengaruhi proses adaptasi fisiologis dan psikologis pasien dalam program rehabilitasi fisik dan mengapa aktivitas fisik terukur menurut teori latihan jantung Carnovent penting untuk peningkatan kapasitas jantung pasien, Pak. Oke, jadi kita lihat tadi ya ada tiga teori ya, ada Orem, Roy sama Orem sama Cornoven ya. Jadi kalau Orem dia menyatakan bahwa orang itu akan mengalami defisit perawatan diri, ya. Tetapi orang tersebut juga dia bisa merawat dirinya sendiri. Tapi nah itu dengan catatan kita mengkomunikasikan kepada pasien, ya, bahwa pasien dengan artinya ketika dia mulai beraktivitas di tempat tidur, dia mulai bergerak, dia mulai duduk, itu secara otomatis mengkomunikasikan ke dia bahwa pasien itu bisa merawat dirinya. Terus yang Roy ini sesuai dengan adaptasi, ya, teori adaptasi. Artinya apa? Tadi kita lihat ya proses adaptasi. Jadi nggak langsung maksimal gitu ya, penyesuaian dulu dari aktivitas di tempat tidur dulu, gitu ya, mulai duduk, ya, mulai berdiri di tempat tidur, mulai jalan dengan pendampingan. Ini connect dengan yang disampaikan oleh Roy, teori adaptasi. Ya, dari kondisi sakit ke sehat itu harus dengan pendekatan adaptasi, penyesuaian, ya, dan ini sesuai dengan tadi. Dia dini early tapi dia safe, gitu kan? Dan tentu untuk itu dia harus adaptasikan dengan kondisinya. Terus yang berikut Carnoven ya iya. Kenapa aktivitas tadi? Ketika aktivitasnya bagus, kerja jantungnya bagus, sirkulasinya bagus, perfusi ke seluruh tubuh juga bagus. Nah, ini untuk Mas Junjungan ya. Oke, sudah ya Pak ya. Ini Ya, terakhir nih Pak. Terima kasih atas penjelasannya dari Kak Ona Raguan Rumakat nih. Pak izin bertanya bagaimana cara melakukan mobilisasi pasif pada pasien ya. Pak? Pasif itu secara otomatis pasien nggak bergerak ya. Pasien nggak bergerak. Tapi pasien dibantu. Jadi menggerakkan sendi-sendinya, ya, sendi leher, sendi tangan, jari, kaki, tetapi dibantu oleh perawat. Jadi dia menggerakkan lehernya, menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya. Nah, itu yang dibantu oleh dibantu oleh petugas kesehatan atau keluarga dari pasien. Itulah yang dimaksud dengan melakukan mobilisasi pasif pada pasien. Oh, Demikian, Mas. oke, baik. Sudah cukup ya pertanyaan-pertanyaan tadi dari rekan-rekan teman-teman mahasiswa ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Terima kasih Pak Faisal sudah Sama-sama. menjawab dari tiap-tiap pertanyaan yang mungkin sekiranya masih bingung dari mahasiswa yang tadi sudah dijawab. Alhamdulillah terima kasih. Nggak kerasa sudah jam 2 lewat 10 ya. Wah, Cepat maaf, maaf, sekali. maaf. Maaf, Nggak maaf, kerasa, maaf. nggak kerasa Pak. Nggak apa-apa Pak. Pak Faisal bisa on cam, teman-teman semua yang bisa on cam, kita foto terlebih dahulu untuk acara siang hari ini. Mudah-mudahan bisa ya, Mas. Ya, kalau nggak bisa, mohon maaf. Iya, iya nggak apa-apa Pak. Oke, yuk kita on Oh, cam. bisa, 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 bisa. Alhamdulillah. Oke, silakan Pak di on cam.
Yuk, ini yang on cam nanti fotonya saya kirim di grup MCU Apps ya, karena hanya kita saja yang ada di sana. Oke, yuk. eh ini yang on Bang, cam. bentar bang. Oke, siap, siap, siap. Ditunggu, ditunggu. Oke, ditunggu dulu. Tadi ada yang bilang sebentar. Udah belum tadi yang bilang sebentar? Sudah 400 ya. Banyak ya. Banyak sekali. Udah nih ya. Oke, ditunggu. Ntar dulu, sebentar lagi. Kayak ada yang belum nih. Mana ya? Nah, ini udah on cam semua nih. Udah on cam semua ya. Wah, baik sekali. Tadi sepertinya, tadi kayaknya dikit deh. Sekarang jadi banyak ya. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Oke, mana Pak Faisalnya ya? Profesor nggak ada, Bang? Eh, oh ada nih, ada tuh, Ada. ada. Oke, kalau gitu semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, kakak-kakak, mbak-mbak semuanya. Nggak ada yang ibu-ibu di sini. Ya, oke. 3, 2, 1. Lagi-lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi, sekali lagi. 3, 2. Wow, baik sekali. Yang on cam. Oh, udah. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Terima Faisal. kasih ya. Sehat selalu Nah, ya Pak ya. ya Ya, sama-sama. mungkin kalau lagi Terima sakit kasih segera teman-teman semua. disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya. Teman-teman Amin, semuanya sehat amin, selalu, amin. dilancarkan Amin. kuliahnya, segera lulus biar bisa Terima kasih Kak. bermanfaat semuanya ya. Terima kasih semua. Big Terima Five kasih Sensi Thank you. pamit Kak. ya. Terima kasih Makasih juga. ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima Terima kasih Pak Faisal. Terima Kita kasih akhiri acara Kak. pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kuliah pacar nanti ada lagi ya. Kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf. Kita tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa? warahmatullahi Apa? wabarakatuh. Kenapa? Kenapa? Saya belum dengar. Kayak mana ini?